Selanjutnya, terkait hakikat manusia dalam perspektif Islam. Jadi manusia merupakan makhluk yang paling unik jika dibandingkan dengan makhluk lainnya. Ini disebabkan oleh adanya potensi. Jadi kenapa manusia unik? Dikarenakan ada potensi. Nah, potensi ini akan mengantarkan manusia pada kesempurnaan dan kebahagiaan. Di antara keunikan tersebut ialah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh filsafat. Rekan-rekan juga pasti pernah mempelajari terkait ilmu filsafat, yakni menurut Socrates. Jadi Socrates berpandangan bahwasannya pada diri manusia terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dunia. Tetapi seringkali manusia itu tidak menyadari bahwa dalam diri terpendam jawaban-jawaban bagi persoalan yang dipertanyakan. Hakikat manusia menurut Al-Quran ialah bahwa manusia itu terdiri dari unsur jasmani, unsur akal, dan unsur ruhani. Ketiga unsur tersebut sama pentingnya untuk dikembangkan sehingga konsekuensinya pendidikan harus didesain untuk mengembangkan jasmani, akal, dan ruhani manusia. Kita langsung ke unsur yang pertama, yakni unsur jasmani. Unsur jasmani merupakan salah satu esensi atau hakikat manusia yang memang dijelaskan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini dari unsur jasmani. Unsur yang kedua adalah unsur akal. Akal adalah salah satu aspek terpenting dalam hakikat manusia. Jadi akal digunakan untuk berpikir. Itulah yang membedakan manusia dan makhluk Allah lainnya. Sehingga hakikat dari manusia ini adalah manusia setelah diberi akal, ia akan mempunyai rasa ingin. Yang kedua, mempunyai rasa mampu. Dan yang ketiga, mempunyai daya pikir untuk mengetahui apa yang ada di dunia ini. Jadi itu fungsi dari unsur akal ini. Dan yang ketiga adalah unsur ruhani. Allah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 29, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dalam hal ini pun Muhammad Qutb menyimpulkan bahwa eksistensi manusia adalah jasmani, akal, dan ruh, yang mana ketiganya menyusun manusia menjadi satu kesatuan. Jadi apabila manusia ada satu saja yang kurang dari tiga unsur itu, maka tidak bisa didefinisikan sebagai manusia. Atau misalnya terkadang ada manusia yang tidak Allah berikan akal yang baik, atau mungkin kita sebut sebagai orang yang gila. Maka memang dia agak kurang sempurna menjadi seorang manusia. Namun jelas, manusia pasti akan memiliki jasmani dan ruh. Dalam definisi tentang manusia, akan banyak kita jumpai dalam berbagai literatur, terutama pada kajian filsafat dan antropologi. Dalam bidang humaniora, kita semua tahu
ada yang disebut seorang ahli humaniora, yaitu Dr. Alexis Carrel. Beliau merupakan peletak dasar humaniora barat. Beliau mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang misterius. Karena derajat keterpisahan manusia dari dirinya berbanding terbalik dengan perhatiannya yang demikian tinggi terhadap dunia yang ada di luar dirinya. Kedudukan manusia di dunia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran pun. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Jadi, kesimpulannya, manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Jadi sebenarnya tidak ada lagi fungsi manusia yang lebih mendasar selain dari dia sebagai khalifah dan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah dia itu yang akan menjadikan dia akan mendapatkan kesenangan baik di dunia dan ketenangan di akhirat. Jadi jika kita sebagai manusia kita tidak mau beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kesenangan di dunia dan tidak akan mendapatkan ketenangan di akhirat. Khalifah adalah seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jadi jika manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifatullah. Di samping peran dan fungsi manusia sebagai khalifah Allah, manusia juga berfungsi sebagai hamba Allah. Seorang hamba berarti orang yang taat dan patuh kepada perintah tuannya. Siapa Tuhan kita? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi dari adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia itu hanya layak diberikan kepada Allah, yang dicerminkan ketaatan, ketundukan, dan kepatuhannya kepada kebenaran dan keadilan. Khalifah adalah seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah. Selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifahnya Allah. Jadi, jika kita menyadari diri kita sebagai khalifah Allah, sebenarnya tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang tidak mempunyai kedudukan. Karena kan jelas, kita di dunia ini adalah sebagai khalifatullah. Maka sesungguhnya kita mempunyai kedudukan ataupun jabatan. Nah, terus jabatan-jabatan lain yang bersifat keduniaan sebenarnya merupakan penjabaran dari jabatan pokok sebagai khalifatullah. Ada yang punya jabatan sebagai kosma, tadi ada pariki sebagai kosma, ada yang sebagai dekan, sebagai rektor, sebagai menteri, sebagai presiden. Itu hanya penjabaran. Penjabaran dari apa? Penjabaran dari jabatan pokok sebagai khalifatullah. Jadi jika seseorang menyadari bahwa jabatan keduniawiannya itu merupakan penjabaran dari jabatannya sebagai khalifah Allah, maka tidak ada satu manusia pun yang akan menyelewengkan jabatannya. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang akan melakukan penyimpangan-penyimpangan selama dia menjabat. Jabatan manusia sebagai khalifah adalah amanat Allah. Jabatan-jabatan dunia, misalkan yang diberikan oleh atasan kita ataupun yang diberikan oleh sesama manusia, itu adalah merupakan amanah Allah. Jadi pada dasarnya amanah Allah. Karena merupakan penjabaran dari khalifatullah tadi. Jadi sebagai khalifatullah, manusia seyogianya harus bertindak sebagaimana
Allah bertindak kepada semua makhluknya. Pada hakikatnya, kita menjadi khalifatullah secara resmi adalah dimulai pada usia akil balik. Jadi pada usia kita pertama balik. Kemudian sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana ya? Sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lantas bagaimana manusia ketika berada di dalam rahim ibu, tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba? Karena pada dasarnya semua makhluk Allah di atas bumi ini beribadah menurut kondisinya. Paling tidak ia bertasbih kepada Allah. Itu paling tidak. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bebatuan, pepohonan, gunung, dan sungai misalkan, semuanya beribadah kepada Allah dengan cara bertasbih. Dalam hal ini, janin yang berada di rahim ibu, itu juga beribadah kepada Allah. Yaitu dengan cara bertasbih. Tatkala ketika Allah meniupkan roh ke dalam janin, maka Allah bertanya dulu kepada janin tersebut. Allah mengatakan, aku akan meniupkan roh ke dalam dirimu, tetapi jawab dulu pertanyaanku. Baru aku akan tiupkan roh itu ke dalam dirimu. Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Lalu dijawab oleh janin tersebut, iya, aku mengakui engkau sebagai Tuhanku. Dari sejak itu, sebenarnya kita juga sudah beribadah kepada Allah. Itu adalah penyebaran dari hakikat manusia sebagai hamba di muka bumi ini.